Di lapangan latihan, Rian Ojen menahan diri menanggung rasa sakit fisik yang menyiksanya. Dia menyebut dirinya musuh bebuyutan para jenius. Seluruh tubuhnya bergetar, namun tekadnya menyala-nyala dengan kuat. Rian menggertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri, "Ya, jika itu adalah bakat yang belum pernah kumiliki, maka aku hanya perlu menahannya sampai aku mendapatkannya." Mata kuning ambarinya bersinar dengan api tekad yang tak bisa dipadamkan. Dia meraung dalam benaknya, sebuah sumpah baja bergema, "Aku akan menang, bagaimanapun juga." Di bawah sinar rembulan lembut, di taman sunyi keluarga Ogent, Shirone berdiri termenung, menggenggam erat pedang kayunya. Apa itu ilmu pedang? Pertanyaan itu bergema dalam benaknya. Itu adalah seluruh mekanisme di balik suatu latihan dengan tujuan utama untuk mengakhiri nyawa. Namun, jauh di dalamnya, terdapat dasar psikologi yang rumit tertanam dalam batas antara hidup dan mati. Shirone memejamkan mata, membayangkan seorang lawan di ruang hampa. Musuh bisa menyerang dengan berbagai cara, tetapi pada akhirnya setiap serangan berasal dari 8 arah dasar. Menyadari hal ini, ia telah menjalani 1 bulan latihan yang melelahkan. Hari demi hari, Shirone hanya mengulang 2 gerakan, mengayun pedang untuk menyerang dari 8 arah, dan mengangkat pedang untuk menangkis dari 8 arah. Setiap tetesan keringat jatuh, mata Shirone memancarkan keteguhan. Lambat laun, gerakan pedangnya tidak lagi terpisah-pisah, melainkan menyatu, membentuk pusaran energi yang berputar kencang, dengan Shirone berdiri kokoh di pusat badai. Ketika pusaran energi menghilang, Shirone menurunkan pedangnya. Pedang kayu itu jatuh perlahan ke rumput. Tiba-tiba, ia tertawa, tawa yang segar dan penuh kepuasan. Menengadah ke langit malam yang bertaburan bintang, perasaan pencerahan membanjiri hati pemuda itu. Ternyata, ini adalah jalan yang dipilih oleh para pendekar pedang. Batasan ilmu pedang juga tak terbatas seperti sihir. Kegembiraan berlalu digantikan oleh ekspresi serius. Shirone memungut kembali pedangnya, hatinya dipenuhi pikiran. "Ibu, ayah, maafkan aku. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali atau tidak, tapi aku tidak menyesal. Meskipun aku mungkin harus berdiri di antara garis hidup dan mati, aku telah melihat dunia yang begitu indah ini." Kemudian hari itu pun tidak. Di arena luas yang diterangi obor yang berkedip-kedip, Rian sudah menunggu, pedang di tangannya memancarkan ketajaman yang dingin. Ia berbicara dengan tegas, memecah keheningan malam. "Mari kita mulai." Menghadapi Shirone, Rian menggenggam erat gagang pedang. Matanya memancarkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Aura yang kuat, sesuatu yang sebulan lalu sama sekali tidak ada, terpancar dari lawannya. Ia berpikir dalam hati, tidak bisa dipercaya, hanya dalam 1 bulan. Di tengah lapangan latihan yang berdebu, Shirone berdiri tegak, pedang kayu di tangannya tiba-tiba memancarkan aura biru muda yang misterius. Energi murni namun kuat berputar-putar di kakinya, membuat Rian yang berdiri di depannya tercengang. Dia bisa memancarkan aura seperti itu, Rian berpikir dalam hati dengan terkejut. Bayangan Shirone hari itu tiba-tiba muncul di benaknya, sosoknya yang kikuk, kuda-kuda dan pusat gravitasi yang kacau balau, serta permohonan, "Tolong percayalah padaku, aku belum pernah belajar ilmu pedang sebelumnya." Jelas saat itu, Shirone sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pedang. Namun, ketenangan aneh yang ia tunjukkan saat memegang pedang sungguhan sekarang sama sekali berbeda. Sebuah kecurigaan aneh yang ia tunjukkan saat memegang pedang sungguhan sekarang sama sekali berbeda. Sebuah kecurigaan menakutkan tiba-tiba muncul di benak Rian, mata kuningnya menyipit. Jika bajingan itu benar-benar memiliki bakat seperti Rai, aku harus mengalahkannya. Tekad berubah menjadi kekuatan. Rian menginjakkan kakinya dengan kuat ke tanah, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melesat maju, seperti anak panah. "Aku datang!" Ia menggeram. Kekuatan dari serbuannya membuat tanah di bawah kakinya retak. Menghadapi serangan yang dahsyat itu, Shirone tetap tenang. Mata birunya bersinar dengan cahaya sihir. Ia tidak gentar sama sekali, hanya diam-diam mengamati gerakan pedang Rian yang penuh kekuatan, yang mendekat. Dalam sekejap, ia diam-diam mengakui, ilmu pedang yang sungguh menakjubkan. Dia berada di tingkat yang sama sekali berbeda denganku.
Meskipun tak bisa melihat, ia bisa merasakannya dengan jelas. Tapi, aku merasakannya, jalur pedangnya. Setetes keringat mengalir di pelipisnya, bukti ketegangan luar biasa. Keangkuhan Rian tertantang, berubah menjadi kemarahan tak terkendali. Dia melihat ke bilah pedangku, bajingan ini, apa dia tidak takut sama sekali? Berhadapan dengan gelombang haus darah, pikiran Shirone sangat tenang. Ia tahu, aku tak bisa mengatasi ketakutan akan kematian sendirian. Namun, akar ketakutan ada di masa depan, dan masa depan hanyalah ilusi yang belum ada. Dalam benaknya, ia melihat seseorang jatuh, darah menyembur, lalu sepasang kaki tergantung di tepi jurang. Jika tak membayangkan momen berikutnya, siapapun bisa melompat dari tebing. Rian menatap Shirone yang tak bergerak, rasa gelisah merayapi hatinya. Ia menyadari, itu bukan sekadar tekad melawan kematian, seolah-olah ia telah sepenuhnya menghentikan perasaannya. Ketenangan lawan seperti api yang membakar kebanggaan Rian. Ia mengertakkan gigi, matanya menyala penuh tekad. Namun, aku juga tidak takut mati. Menderu keras, Rian melesat, mengayunkan pedang di tangannya membentuk kilatan biru menyilaukan, membawa kekuatan mengerikan. Tepat pada saat itu, Shirone berteriak lantang, "Kanan, shoot!" Suara benturan memekakkan telinga terdengar. Rian mengatap Shirone dengan terkejut, mata ambar Rian menyipit, penuh ketidakpercayaan. "Bagaimanapun kau berjuang." Rian menggenggam erat gagang pedang kayunya. Urat-urat menonjol jelas di tangannya. Dalam hati, dia bergumam dengan angkuh, akan selalu ada dinding yang tidak bisa kau lewati hanya dengan trik murahan. Seketika, dia mengayunkan pedangnya, menciptakan busur cahaya biru terang. Bilah pedang merobek udara, melesat lurus ke arah Shirone dengan kekuatan yang tak terhentikan. Terkejut oleh serangan dahsyat itu, Shirone hanya sempat mengangkat pedangnya untuk menangkis. Kekuatan benturan yang sangat besar mendorong seluruh tubuhnya mundur. Namun, berbeda dengan dugaan Rian, Shirone berhasil menangkis serangan itu. Rasa berat yang mendalam menjalar dari bilah pedang lawan membuat Shirone terkejut. Pedangnya cukup berat, tapi lincah. Shirone dengan tegang mengerahkan seluruh indranya. Indra koneksinya sedang bekerja hingga batas, membuat semakin sulit merasakan serangan badai Rian. Tanpa memberi Shirone jeda sedetik pun, Rian meraung, menerjang seperti binatang buas. Sebuah pukulan menyambar, meninggalkan bekas darah merah menyengat di tubuh Shirone. Mata biru kehijauan Shirone terbelalak ngeri, garis hidup dan mati muncul tepat di depannya. Di pupil matanya, kilatan petir biru kehijauan memancar, keringat dingin membanjiri. "Sialan, aku akan terbunuh." Pikiran putus asa melintas di benaknya saat bilah pedang dingin Rian sudah sangat dekat. Rian meraung gila, kedua tangannya mengayunkan pedang tinggi-tinggi, mengerahkan seluruh kekuatan untuk tebasan penghabisan. Cahaya biru dari bilah pedangnya menyayat garis menyilaukan di udara, menghantam langsung ke Shirone. Namun bertentangan dengan dugaan, sebuah suara "keng" bergema. Shirone berhasil menghindar tepat waktu dalam sepersekian detik. Shirone terengah-engah, terhuyung namun tetap berdiri kokoh. Guncangan berlalu, dia menatap kosong ke depan, wajahnya yang berlumuran lumpur dipenuhi kebingungan. Aneh sekali, bagaimana mungkin?" Rasa puas diri terlihat jelas di wajah Rian yang penuh bekas luka. Mata kuning ambar miliknya memancarkan kesombongan saat menatap Shirone yang terengah-engah dengan satu tangan memegangi dada. Ia menyeringai sinis, suaranya penuh ejekan. "Sekarang kau sudah sadar bukan? Benar-benar terpaku ya? Ini adalah teknik pedang keluarga Ogent yang khusus digunakan untuk berlatih dengan pedang besar. Bobot setiap serangan cukup untuk menghancurkan tulang belulangmu. Kau tidak akan bisa melawan pedang ini. Aku akan menghancurkanmu dengan kekuatanku. Ayo!" Dengan raungan, Rian mengayunkan pedang besarnya, menciptakan jejak cahaya biru cerah yang melesat ke arah Shirone. Suara "swear" terdengar saat kedua pedang beradu, namun di tengah pertahanan, sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benak Shirone. Aneh, jika dia menebas ke atas setelah menyerang dadaku, dia pasti sudah bisa membelah tulang rusukku, dan semuanya akan berakhir. Mengapa dia hanya menggunakan gerakan besar untuk menyerang? Melihat kuda-kuda ayunan pedang Rian yang belum menarik semua kekuatannya, sebuah kilasan pencerahan muncul di mata Shirone. Aku mengerti, ternyata pemahamannya tentang ilmu pedang lebih dangkal dari yang kukira. Meskipun dia pandai menggunakan keterampilan, dia kekurangan pemahaman mendalam untuk menerapkannya. Sebuah rencana mulai terbentuk di benak Shirone. Matanya bersinar dengan warna biru yang ajaib. Kalau begitu, aku harus menurunkan perkiraan kemampuan bertarung Rian.
Suara logam berbenturan memekakan telinga saat dua bilah pedang beradu dalam percikan cahaya terang. Tiba-tiba, mata biru Shirone berkilat penuh tekad. Ubah rencana, pikirnya dalam hati, aku akan menyerang. Setelah berkata demikian, Shirone melesat dengan kecepatan tak terduga. Pedangnya mengukir jejak cahaya biru, menembus lurus ke arah Rian yang tertegun. Sebuah dentuman, coang, bergema saat serangan mendadak itu mengenai sasaran, menciptakan aura cahaya yang menyilaukan. Rian terdorong mundur, ekspresi angkuh yang biasa terlihat kini berganti dengan kepanikan luar biasa. Apa ini? Dia baru saja menyerangku, kukira dia sudah kehabisan tenaga, teriaknya dalam benak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, dia hanya menggunakan tebasan dasar, tapi kenapa sangat sulit dihindari? Shirone tidak memberi lawannya sedetik pun untuk memulihkan diri. Dia terus mendekat, melancarkan serangkaian tebasan beruntun, cepat dan akurat. Rian mengayunkan pedangnya dengan susah payah, tubuhnya terus terdorong mundur di tanah berdebu. Setiap serangan Shirone, meskipun hanya jurus dasar, memiliki bobot dan akurasi yang luar biasa. Akhirnya, satu tebasan berhasil menembus pertahanan Rian, menyerempet bahunya. Rian mengerang pelan kesakitan, terhuyung-huyung. Sementara itu, Shirone tetap menjaga ekspresi fokusnya yang tinggi. Ia menyadari, kekuatan lawan telah menurun drastis. Aku harus menjaga ritme ini agar tidak membuang-buang tenaga. Rian terengah-engah, mata kuningnya dipenuhi urat merah, menatap Shirone tak percaya. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena rasa sakit, melainkan karena syok dan penyangkalan yang menggerogoti benaknya. Dunia di sekelilingnya seolah gelap, hanya menyisakan teriakan di kepalanya. Tidak mungkin, ini tidak bisa terjadi. Di tengah kekacauan itu, sebuah ingatan lama tiba-tiba muncul. Gambaran Rian kecil yang jatuh terduduk di lapangan latihan, dikelilingi pedang kayu yang patah. Seorang pria tinggi besar berdiri memandangnya, tertawa keras penuh kebanggaan. Haha, luar biasa, Rai. Kenangan menyakitkan tiba-tiba menyerbu, melintas di benak Rian seperti mimpi buruk. Gambaran Rian kecil yang lemah, dicengkeram dengan memalukan, diiringi tawa ejekan, dan pengumuman pesta kehormatan yang ironis. Pecahan kenangan itu menyulut kemarahan yang membara. Rian meraung, wajahnya berkerut karena amarah. Jangan buat aku jadi bahan tertawaan, aku akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Dalam jeritan amarah, ia menerjang ke arah Shirone, mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, sebuah serangan tanpa teknik, hanya kebencian dan tekad gila. Terkejut oleh serangan brutal itu, Shirone hanya bisa berseru, apa itu?" Kedua pedang bertabrakan, menciptakan ledakan memekakkan telinga dan gelombang kejut yang dahsyat. Terdesak mundur oleh kekuatan murni, Shirone bertanya dengan heran, apakah dia sudah menyerah pada kemenangan? Menggunakan kekuatan kasar seperti itu, apakah dia masih berpikir? Tapi kemudian, perasaan aneh tiba-tiba muncul. Mata biru Shirone membelalak kaget. Di depannya, Rian bukan lagi pendekar pedang yang hanya mengandalkan kekuatan. Shirone menyadari dengan terkejut, gerakan pedangnya tidak terlihat lagi, sulit ditebak. Rian berteriak gila, mengerahkan seluruh kekuatannya pada ayunan pedang, mendorong Shirone hingga batasnya. Cahaya biru dari pedang Rian menyala ganas. Dalam sekejap, semua yang Shirone lihat adalah matanya sendiri yang biru memantulkan kengerian sebelum suara dentang logam yang memekakkan telinga bergema.